Oke, video ini dibuat di sela-sela jam praktekku, jadi sebentar lagi aku mau ketemu dengan klien terakhirku di malam ini. Kayaknya video terakhir juga aku buat waktu praktek ya. Entah kenapa akhir-akhir itu waktu kosong tuh cuma ada di malam hari. Mungkin aku harus sedikit ngurangi jumlah konseling yang kutangani ya. Dan kebetulan itu nyambung sama topik bahasan kita kali ini, yaitu it's about slowing down. Jadi mari kita mulai. Kalian punya nggak sih temen yang hidupnya tuh kayaknya sukses banget? Bukan yang cuma kelihatan sukses di media sosial, tapi yang ya hidupnya beneran sukses. Karirnya gemilang, kuliahnya di luar negeri, hartanya banyak dan bergeliman. Melihat kesuksesan mereka tuh ya sebagai teman SMP ataupun mungkin teman yang satu SMA sama mereka, kayaknya membuat kita merenungkan tentang keberhargaan diri kita ataupun pencapaian kita. Membuat kita berandai-andai kayak, apakah aku bisa seperti mereka? Apakah sebenarnya ada kesempatan untuk juga meraih kesuksesan yang sama dengan mereka? Dan sejujurnya, kalau kita lihat di zaman dunia global kayak sekarang, ya kesempatan itu ada sih. Kita kan sering ya dengar cerita orang dari pelosok, dengan internet dia bisa mendapatkan ilmu, skill, koneksi, kesempatan dari yang awalnya biasa-biasa aja sampai sukses luar biasa. Ya meskipun mungkin jumlahnya kecil ya. Tapi yang jarang kita lihat juga, yang jarang kita berhasil perhatikan juga adalah free market ini, free competition ini, itu juga dibarengi dengan persaingan yang luar biasa. Ya, karena kesempatan terbuka untuk siapa saja, artinya siapa saja bisa menjadi saingan kita. Inilah yang akhirnya melahirkan budaya yang namanya hustle culture. Ya, budaya yang mereward, memberikan penghargaan untuk mereka yang berhasil bekerja dengan sangat keras dan tidak menyisakan ruang bagi kita untuk bernafas. Jadi sudah selesai kerja tuh, pulang dari pagi sampai sore, dari sore ke malam lagi mengasah skill, weekend cari side job. Artinya kita berusaha untuk mengembangkan diri kita dan bekerja secara habis-habisan. Alhasil, ya capek. Hidup tuh hari-hari dipenuhi dengan ketegangan, alisnya nukuk kayak gini. Dan gak jarang juga itu sampai membebani fisik kita. Iya, banyak juga klien yang akhirnya datang kepadaku ketika mereka sudah jatuh, lelah, dan berantakan. Pengennya mengejar banyak pencapaian, tapi akhirnya hidup personalnya pun berantakan. Banyak juga yang mungkin sudah mulai muak ya sama kondisi rat race tanpa henti ini. Dan mulai memilih untuk slowing down. Ya, istilahnya mungkin yang lebih tepat yang sering orang-orang gunakan adalah slow living. Ya, hidup yang melambat. Sebuah oase solusi di tengah dunia kita yang begitu panas dan kering ini. Apa artinya slow living? Ya, sesuai namanya, kita mencoba atau melatih hidup yang sedikit lebih pelan, sedikit lebih melambat. Artinya, tidak semua pencapaian harus dikejar, tidak semua kompetisi harus diikuti, tidak semua kesempatan harus diambil. Hidup ya hidup sederhana dan biasa-biasa aja. Kalau kerja, pulang, thank, go, langsung pulang ke rumah. Weekend, kita lebih memilih untuk bersantai. Nggak ada cicilan, nggak ada beban hutang yang harus kita bayar karena ya kita nggak perlu harus ngikutin lifestyle yang gila-gilaan. Sehingga kita punya waktu dan kapasitas yang lebih untuk mengurus hal-hal yang berharga dalam diri kita. Seperti keluarga dan juga ya kewarasan kamu sendiri. Banyak yang sudah mengadopsi gaya hidup seperti ini dan banyak juga yang sudah berhasil. Tapi ada juga sebagian orang yang masih ragu. Muncul pikiran kayak, salahkah aku kalau hidup biasa-biasa aja? Menurutku itu semua pilihan. Karena ya slow living itu bukan tanpa konsekuensi.
Seperti namanya, slow artinya melambat. Akan ada kemungkinan kamu tertinggal dengan mereka yang cepat. Kita mungkin juga sudah pernah lihat ya, kayak banyak konten kreator yang sukses, ketika mereka melambat, mereka mulai tergantikan dengan konten kreator baru yang lebih muda, yang lebih seru, yang lebih heboh, dan yang lebih kreatif. Mereka yang sebelumnya tinggi, mulai redup namanya. Atau di zaman sekarang, kemajuan AI. Ya, orang-orang yang top di profesinya aja bisa tergantikan dengan AI. Apalagi kita yang mediocre, yang biasa-biasa aja. Sepertinya lowongan pekerjaan kita bisa dilibas semua dengan kecerdasan buatan ini. Terutama kalau kita hidup di Indonesia, di mana mungkin ya pemerintah juga nggak bisa menjamin ya kesejahteraan kita. Alias ya we are on our own, ya kita berjuang sendiri-sendiri. Jadi itu mungkin risiko yang mungkin kita bisa terima, yang kita bisa hadapi kalau kita mengadopsi gaya hidup slow living ini. Ya selanjutnya, kembali ke pribadi kita masing-masing sih. Apakah kita lebih memilih untuk mengejar pencapaian yang juga harapannya bisa sedikit menjamin keselamatan kita? Atau mungkin kita lebih memilih kewarasan? To be burned out or left out, pick your poison. Sekian video malam ini, terima kasih sudah mendengar ocehanku. Sampai ketemu di minggu depan, ya karena video ini biasanya aku selalu upload di tiap hari Minggu. Oh, dan satu lagi, minggu depan kita akan kedatangan bintang tamu spesial. Siapa dia? Tunggu di minggu depan. Selamat malam.